Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Said Abdillah. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana peradaban Islam pada masa kenabian. Yang pertama, periode Mekah yaitu Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 20 April 571 Masehi. Beliau berasal dari kalangan bangsawan Quraisy, tepatnya dari Bani Hashim. Titik balik kehidupannya itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Saat itulah malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah peristiwa itu, beliau bertemu dengan Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang berkata, "Inilah malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada nabi-nabi sebelummu." Setelah wahyu pertama terjadi jeda sekitar 2 tahun sebelum akhirnya malaikat Jibril datang lagi membawa wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Selanjutnya tahap-tahap dakwah. Yang pertama, dakwah dilakukan secara diam-diam di lingkungan keluarga dan sahabat dekat. Yang kedua itu dakwah ditujukan khusus kepada keturunan anak Abdul Muthalib. Dan yang ketiga, setelah turun wahyu Allah surah Al-Hijr ayat 94, dakwah mulai dilakukan secara terbuka kepada semua orang. Selanjutnya, faktor Quraisy menantang dakwah Nabi. Dakwah terbuka ini tentu saja mendapat tantangan keras dari kaum Quraisy. Yang ada beberapa faktor utama. Secara teologis, para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Secara politis, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Secara sosial, Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara hamba sahaya dan bangsawan. Ini mengganggu tatanan sosial mereka. Secara ekonomi, para pemahat dan penjual patung takut kehilangan para pencaharian mereka, memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Dan yang terakhir adalah taklid atau tradisi. Mengikuti ajaran nenek moyang adalah kebiasaan yang sudah sangat berurat dan berakar. Selanjutnya, tantangan kaum Quraisy. Tantangan ini tidak hanya berupa ejekan, tapi juga tindakan fisik dan sosial. Mereka mendatangi Abu Thalib, paman Nabi, dan meminta untuk memilih menggantikan dakwah Nabi dan atau menyerahkannya untuk dibunuh. Budak-budak yang masuk Islam seperti Bilal bin Rabah disiksa tuannya dengan sangat kejam. Setiap keluarga menyiksa anggota keluarga mereka sendiri yang masuk Islam agar murtad kembali. Puncaknya itu adalah pemboikotan, di mana tidak seorang pun penduduk Makkah diperkenankan melakukan hubungan jual beli dengan Bani Hashim. Selanjutnya, hijrah ke Habasyah. Akibat siksaan yang berat tadi, Nabi memerintahkan sebagian sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Hijrah ini terjadi 2 kali. Yang pertama itu dipimpin oleh Utsman bin Affan, diikuti 15 orang termasuk istri beliau, Ruqayyah binti Muhammad. Yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, diikuti 81 orang. Diikuti oleh 81 orang. Selanjutnya, Abu Thalib dan Khadijah wafat. Ini cobaan bagi Nabi semakin berat. Pada tahun ke-10 kenabian, 2 sosok pelindung utama wafat, yaitu pertama Abu Thalib wafat dalam usia 87 tahun. 3 hari setelah itu, istri tercintanya Khadijah wafat dalam usia 65 tahun. Ini dikenal sebagai tahun duka cita. Kehilangan pelindung, Nabi mencoba berdakwah ke Taif, namun di sana beliau diejek, disoraki, dan dilempari batu hingga terluka di bagian kepala dan badannya. Selanjutnya, sebagai penghiburan dari Allah, pada tahun ke-10 kenabian itu pula terjadi peristiwa agung Isra Mi'raj. Setelah itu, titik terang mulai muncul dari Yasrib atau Madinah. Pada tahun ke-11 kenabian,
6 orang dari suku Quraisy menemui Nabi dan masuk Islam pada tahun ke-12. Terjadi perjanjian Aqobah pertama, di mana 10 orang suku Quraisy dan 2 orang suku Aus serta seorang wanita berikrar setia kepada Nabi. Puncaknya pada tahun 13 kenabian, perjanjian Aqobah kedua terjadi. Sebanyak 73 orang dari Yasrib datang dan secara khusus meminta agar Nabi berkenan pindah ke Yasrib. Inilah yang menjadi cikal bakal hijrah. Selanjutnya periode Madinah, dimulailah periode Madinah di mana Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib. Hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun sebuah masjid di Kuba. Ini adalah masjid pertama dalam sejarah pada hari Jumat 24 September 622 Masehi di perkampungan Bani Salim. Nabi melaksanakan sholat Jumat pertama kalinya. Langkah strategis Nabi berikutnya adalah membangun masyarakat. Jika sebelumnya setiap kabilah punya tempat pertemuan sendiri, Nabi ingin umat Islam bersatu di satu tempat, yaitu Baitullah atau masjid. Langkah paling fenomenal adalah ketika Nabi mempersaudarakan antara golongan Muhajirin atau Muslim Makkah dan kaum Ansor atau Muslim Madinah. Selanjutnya, masyarakat Madinah saat itu sangat majmuk. Ada bangsa Arab Muslim, bangsa Arab non-Muslim, dan orang Yahudi. Untuk mengatur kehidupan bersama, Nabi membuat sebuah perjanjian yang disebut Konstitusi Madinah. Ini adalah piagam yang luar biasa pada zamannya. Isinya yang pertama itu, semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan satu bangsa. Yang kedua, bila salah satu kelompok diserang musuh, kelompok lain wajib membela. Yang ketiga, masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Yang keempat, kewajiban semua penduduk, baik Muslim, non-Muslim, ataupun Yahudi, untuk saling membantu moral dan material. Dan Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah yang akan menyelesaikan masalah antar kelompok. Selanjutnya, di Perang Badar, stabilitas ini diganggu oleh ancaman dari Quraisy Makkah yang berujung pada beberapa peperangan besar. Yang pertama, Perang Badar. Dari 1000 pasukan Quraisy pimpinan Abu Jahal melawan 314 umat muslim. Kaum muslimin menang, 14 gugur, sementara 70 orang musuh tewas, termasuk Abu Jahal. Yang kedua ada Perang Uhud. Abu Sufyan membawa 3.000 prajurit melawan 1.000 pasukan Nabi. Namun Abdullah bin Ubay, seorang munafik, membelot dengan 300 orang Yahudi. Dalam perang ini 70 orang muslim gugur, termasuk paman Nabi, Hamzah. Yang ketiga ada Perang Kandak atau Ahzab. Ini adalah perang koalisi besar. 10.000 tentara gabungan Quraisy, Yahudi, Khaybar, dan suku lain di bawah pimpinan Abu Sufyan mengepung Madinah dan yang dijaga 3.000 prajurit muslim. Selanjutnya pada perjanjian Hudaibiyah atau Fatu Makkah ini, pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi membimbing 1.000 kaum muslimin untuk ibadah umrah. Mereka berkemah di Hudaibiyah dan bernegosiasi dengan Quraisy. Hasilnya adalah perjanjian Hudaibiyah ini, meski tampak merugikan, ini adalah kemenangan strategis yang isinya itu, yang pertama, kaum muslimin belum boleh mengunjungi Ka'bah tahun ini, ditunda sampai tahun depan. Yang kedua, orang Makkah yang masuk Islam tanpa izin walinya harus ditolak. Yang ketiga, sebaliknya, orang Islam yang murtad kembali ke Makkah tidak boleh ditolak. Dan yang terakhir, gencatan senjata selama 10 tahun. Dan perjanjian ini dilanggar oleh Quraisy 2 tahun kemudian. Pada tahun 8 Hijrah, mereka membantu sekutunya, yaitu Bani Bakr, menyerang sekutu umat muslim Bani Khuza'ah. Akibatnya Nabi bersama 10.000 pasukan bergerak menuju Makkah. Melihat kekuatan ini, Abu Sufyan, Muawiyah, dan Abbas menemui Nabi dan menyatakan diri masuk Islam. Peristiwa ini
dikenal sebagai Fatu Makkah atau pembebasan kota Mekah. Nabi kemudian menghancurkan 360 berhala yang ada di Ka'bah. Selanjutnya pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah menunaikan ibadah haji yang pertama dan terakhir yang dikenal sebagai Haji Wada atau Haji Perpisahan. Di sini beliau menyampaikan khutbahnya yang sangat terkenal. Yang poin-poin pentingnya itu yang pertama, jangan menumpahkan darah kecuali dengan hak. Yang kedua, jangan mengambil harta orang lain dengan batil. Yang ketiga, jangan melakukan riba dan menganiaya. Yang keempat, perlakukan para istri dengan baik dan lemah lembut. Yang kelima, tegakkan persaudaraan dan persamaan antara manusia. Dan yang terakhir, pemerintah untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang terakhir, setelah Nabi wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, Rasulullah wafat dalam usia 63 tahun di rumah istrinya yaitu Aisyah. Kewafatan ini mengundang para sahabat. Abu Bakar kemudian tampil dan menyampaikan pidato bersejarahnya mengutip surat Ali Imran ayat 144. Ia berkata bahwa, wahai manusia, barang siapa memuja Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah wafat, tetapi barang siapa memuja Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala hidup selama-lamanya. Wafat Nabi Muhammad SAW menandai berakhirnya masa kenabian sekaligus mengakhiri fase pembentukan awal peradaban Islam. Periode Mekah meletakkan fondasi akidah dan tauhid, sementara periode Madinah meletakkan fondasi masyarakat, negara, dan hukum. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.